Oke, di sini berita dari Dimas Nawawi yang mengatakan, apa yang Anda harapkan dari konsensus 2025 Toronto? Sejujurnya, saya katakan tidak ada. Jangan berharap lebih. Ini hanya langkah maju lainnya untuk memperkenalkan P-Network ke dunia. Sebagaimana P-Core Team berucap, kami sedang dalam proses merapikan repositori GitHub, sehingga kami dapat melanjutkan dengan sumber terbuka. Semua perencanaan dan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Pi Network Mega Project ada di GitHub repository. Anda pasti akan tahu apa yang akan dilakukan CT jika Anda memahami GitHub. Jika Anda tidak mengerti, saya akan selalu menyampaikan perkembangan terbaru yang sedang dilakukan di balik layar. Setiap kali ada pembaruan tentang pembaruan node dan protokol, pasti akan ada berbagi pembaruan lainnya. Bagi Anda yang tidak percaya pada kode, suatu hari Anda akan kembali ke postingan saya. Tetap semangat, pionir sejati. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ruang Informasi, ruang dimana info seputar cryptocurrency terkini. Oke, seperti biasa, video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan dari Pi Network. Buat teman-teman semua yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan informasi mengenai Pi Network terbaru. Jangan lupa kalian siapkan kopi dan rokok kalian masing-masing agar tidak men-skip video ini. Karena jika kalian men-skip video ini, kalian akan tertinggal berita selengkapnya. Konsensus sudah dilakukan dan harga dari Pi Network semakin menurun. Harga untuk Pi Network saat ini adalah Rp12.000. Mengenai perkembangan untuk Pi Network saat ini, kita langsung saja ke X. Oke, di sini berita dari Dimas Nawawi yang mengatakan, apa yang Anda harapkan dari konsensus 2025 Toronto? Sejujurnya, saya katakan tidak ada. Jangan berharap lebih. Ini hanya langkah maju lainnya untuk memperkenalkan P-Network ke dunia. Sebagaimana P-Core Team berucap, kami sedang dalam proses merapikan repositori GitHub, sehingga kami dapat melanjutkan dengan sumber terbuka. Semua perencanaan dan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Pi Network Mega Project ada di GitHub repository. Anda pasti akan tahu apa yang akan dilakukan CT jika Anda memahami GitHub. Jika Anda tidak mengerti, saya akan selalu menyampaikan perkembangan terbaru yang sedang dilakukan di balik layar. Setiap kali ada pembaruan tentang pembaruan node dan protokol, pasti akan ada berbagi pembaruan lainnya. Bagi Anda yang tidak percaya pada kode, suatu hari Anda akan kembali ke postingan saya. Tetap semangat, pionir sejati. Untuk berita yang kedua, di sini ada Pi Network dari Pi Core Team yang mengatakan, Pi Network Venture didirikan dengan 3 tujuan utama. Untuk yang pertama, ada Push Pi Utility, yaitu meningkatkan kegunaan untuk Pi sendiri. Yang kedua, enable more of the world production untuk Pi Network, yaitu mengaktifkan produksi dunia ke Pi Network. Untuk yang ketiga, bring Pi to the real world, yaitu
menghadirkan Pi Network ke dalam dunia nyata. Kita lanjut menuju berita yang ketiga. Diposting dari Dungdang. Kita langsung bacakan. Pi dari blockchain ke kesadaran internet. Dalam sejarah konferensi teknologi, jarang sekali seseorang naik ke panggung dan memulai dengan kata percaya. Namun, di Konsensus 2025, saat salah satu pendiri Pi Network, Nicholas Kokalis berbicara, suasananya berbeda. Terdesentralisasi, namun tidak tanpa pemilik. Dia tidak berbicara tentang harga koin, belum lagi peringkatnya. Dia berbicara tentang misi, tentang jaringan yang tidak hanya untuk transaksi, tetapi untuk mendefinisikan ulang cara kerja internet. Tentang komunitas yang tiap anggotanya bukan sekedar pengguna, tetapi kreator. Itu adalah sesuatu yang jarang dikatakan selama ribuan tahun. Ketika orang melihat koin sebagai alat spekulatif, Kokalis menekankan, kita tidak membangun mata uang, tetapi membangun tatanan yang lebih adil di internet. Ini bukan janji kripto tradisional. Cukup nyalakan jaringan, Cukup nyalakan jaringan, harganya akan naik. Sebaliknya, Pi bergerak ke arah sebaliknya. Jaringan tidak akan terbuka jika komunitas belum siap. Pasar tidak akan keluar jika transparansi tidak terjamin dan identitas tidak dibangun, maka itu tidak bisa disebut masyarakat digital. Pi adalah blockchain disiplin dan moralitas. Pesan terkuat dalam pidato tersebut adalah tekad. Buka dengan benar. Jangan ikuti gelombang spekulatif. Sementara banyak blockchain melihat desentralisasi sebagai alasan untuk lepas tangan dari tanggung jawab, Pi mengambil jalan yang berlawanan. Desentralisasi tidak berarti tidak bertanggung jawab. Pi mempromosikan kebebasan, tetapi juga menciptakan hambatan teknis dan sosial untuk melindungi masyarakat dari penipuan, dari penyalahgunaan, dari godaan yang menjerumuskan kripto. Ketika Nicholas berbicara tentang KYB, tentang verifikasi node, tentang pengendalian penipuan, itu bukanlah pengendalian ala negara, tetapi pengendalian dari dalam komunitas hati nurani. Ledakan mainnet terbuka. Dalam pidatonya, Dr. Nicholas tersebut menekankan, kami ingin membuka jalan yang benar dengan langkah-langkah perlindungan identitas, sistem anti penipuan yang kuat, dan pasar tempat Anda benar-benar dapat menggunakan Pi. Nicholas tidak berbicara dengan ambigu. Ia mendefinisikan secara spesifik, membuka pasar real, yaitu ekonomi real, bukan pertukaran spekulatif, memastikan verifikasi organisasi KYB, dan verifikasi node yang memastikan keamanan jaringan. Ini menunjukkan bahwa mulai sekarang hingga akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026, Open Mainnet hampir pasti diaktifkan. Tetapi tidak secara satu kali saja, tetapi disertai dengan ekosistem yang terkendali, membantu Pi mempertahankan nilai dan keberlanjutannya. Memperluas aplikasi Pi lebih kuat dari sebelumnya.
memulai fase pertumbuhan jaringan. Kami telah mendengarkan komunitas dan sekarang saatnya meluncurkan alat pengembang, API, dan sumber daya. Ini adalah konfirmasi bahwa Pi memasuki fase ekspansi platform, yaitu tidak hanya berhenti di jaringan pengguna, tetapi mulai membangun aplikasi terdesentralisasi atau DApps dan membuka pasar aplikasi Web3 bertenaga Pi yang nyata. Dengan demikian, periode 2025 sampai 2026 akan menjadi masa pertumbuhan pesat di bidang utilitas. Mirip dengan saat Android membuka pasar aplikasi pada tahun 2009 sampai 2010, yaitu masa ledakan, pengguna real, konsumsi real, dan transaksi real. Oke, itu merupakan informasi yang dapat saya berikan hari ini. Ruang informasi, pamit, undur diri. Salam petir.